Putusan MKD, akhir sandiwara nonaktif dan ujian integritas partai politik. Oleh Nazarudin. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akhirnya membacakan putusan terhadap 5 anggota dewan yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Putusan ini menjadi epilog dari sebuah drama politik yang dimulai pasca aksi demonstrasi besar-besaran, di mana publik menyoroti pernyataan dan sikap para wakil rakyat yang dianggap tidak peka terhadap keresahan masyarakat. Putusan MKD tegas, 3 anggota DPR dinyatakan terbukti melanggar kode etik, yakni Ahmad Sahroni, Nasdem, Eko Patrio, PAN, dan Nafa Urbach, Nasdem, dengan sanksi tambahan nonaktif dan penahanan hak keuangan. Sementara 2 anggota lainnya dinyatakan tidak melanggar, yaitu Adis Kadir, Golkar, dan Uya Kuya, PAN, yang otomatis diaktifkan kembali. Pesta sandiwara nonaktif telah usai. Namun, terlepas dari hasil putusan tersebut, proses yang berjalan sejak awal sudah menyiratkan adanya sandiwara politik. Penonaktifan yang dilakukan oleh partai-partai pada awalnya terasa heroik, seolah-olah menunjukkan respons cepat dan integritas tinggi. Namun, penonaktifan tersebut hanya bersifat sementara dan seolah-olah menjadi langkah basa-basi untuk meredam kemarahan publik. Mengapa demikian? Sidang MKD digelar jauh setelah insiden dan penonaktifan. Ada kesan kuat bahwa proses ini sengaja diulur-ulur, menunggu momentum politik kembali tenang dan isu tersebut tenggelam dalam kebisingan harian. Putusan MKD yang akhirnya keluar seolah menjadi tiket resmi bagi partai politik untuk menyelesaikan masalah secara de jure, bukan de facto integritas. Ujian berat integritas partai. Kini, bola panas bergulir sepenuhnya ke tangan partai politik masing-masing. Secara logika akal sehat dan prinsip pertanggungjawaban politik, putusan MKD yang menyatakan 3 anggota dewan terbukti melanggar kode etik adalah dasar yang lebih dari cukup bagi partai untuk menjatuhkan sanksi internal yang lebih berat dan permanen. Partai politik memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADART), serta aturan internal lain yang mengatur disiplin kader, yang wajib ditegakkan untuk menjaga marwah partai. Sanksi MKD hanya bersifat administratif sebagai anggota DPR, yaitu perpanjangan masa nonaktif tanpa gaji. Sanksi ini jelas tidak menyentuh substansi hubungan partai dengan kadernya. Kader dan publik kini menunggu sikap pimpinan partai. Untuk anggota yang melanggar, Nasdem dan PAN, apakah partai akan berhenti pada putusan MKD, ataukah akan memberikan sanksi internal yang sepadan, seperti pencopotan dari jabatan strategis di partai fraksi, pemberhentian sementara skorsing, atau bahkan pergantian antar waktu (PAW) sebagai hukuman terberat. Apalagi ada yang menjabat sebagai sekjen partai. Jika partai hanya diam, maka nonaktif kemarin hanyalah pencitraan semata. Untuk anggota yang dipulihkan Golkar dan PAN, meskipun MKD menyatakan tidak melanggar, partai tetap perlu melakukan evaluasi internal. Apakah pernyataan atau perilaku mereka sudah sesuai dengan etika dan moral politik yang dianut partai? Jika partai politik tidak menjatuhkan sanksi internal yang tegas kepada kadernya yang telah divonis bersalah oleh Badan Etik Parlemen, ini akan menjadi preseden buruk. Hal itu akan memperkuat pandangan publik bahwa disiplin etik di DPR hanyalah formalitas, dan integritas kader lebih sering dikalahkan oleh loyalitas politik demi kepentingan elektoral semata. Putusan MKD ini bukan akhir. Ini adalah pembuka tirai dari ujian sesungguhnya bagi integritas partai politik dalam membersihkan kandangnya dari kader yang terbukti mengabaikan kode etik sebagai wakil rakyat. Kegagalan partai bertindak tegas hanya akan semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan institusi parlemen.